Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelas 12 IPA 3, saya Lintang Ayu Mariani, absen 19. Saya Putri Rofiani Nurdaya, absen 26. Saya Yudha Dina, absen 35. Di sini kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas sejarah dari Pak David, Brother, dan untuk pertanyaannya silakan. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama, yaitu peristiwa reformasi 1998 yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia tentu sangat berdampak pada semua segi kehidupan masyarakat, baik sosial budaya, ekonomi, dan keamanan, seperti demonstrasi, penjarahan, bahkan pembunuhan. Apa yang terjadi di daerah Bapak waktu itu? Ada kejadian apa dan apa yang Bapak lakukan saat itu? Nama saya Elja Muhammad Sodik Daryono, asal dari Desa Kuanyan, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Status K3, satu jadi polisi, yang dua masih kuliah. Untuk masalah kejadian tahun 1998, waktu itu saya masih di operasi di Timur Timur. Jadi di wilayah Timur Timur, waktu kejadian di sini ya saya belum tahu. Nah, waktu saya masih di Timur Timur itu memang melaksanakan operasi terus. Waktu itu tahun 1900 saya belum menikmati di Jawa. Yang memang kalau di reformasi di daerah operasi itu kan menyelamatkan operasi perang dan perang dunia di sana. Sejak itu memang kalau di media massa pun tahun segitu di sini memang masalah budaya waktu itu zamannya Pak Harto kalau tidak salah, masih 1908 itu zaman Pak Harto. Ya mungkin di dalam zaman Pak Harto itu memang dalam budaya kita lihat kompak dalam arti itu budaya seluruh Indonesia, termasuk masalah ketahanan pangan juga. Ketahanan pangan itu dapat menjadi momen untuk pertanian. Setelah itu masalah kejadian termasuk itu rancangnya Pak Harto juga kalau tidak salah. Itu masuk rancangnya Pak Harto karena banyak demo akhirnya Pak Harto itu mengundurkan diri secara terbuka. Waktu itu di Timur reformasi itu pada zaman itu waktu itu tidak salah, zamannya Pak Amin Rais tidak salah. Reformasi apa? Ini reformasi apa namanya? Itulah dalam sejarah itu yang saya di sini yang juga lihat di waktu itu saya lihat di media dan ada kalau saya waktu selalu paham mengalami daerah Jawa sapi wisata kejadian ini itu hanya aku lihat di media massa saja. Saya kira itu aja, yang lain nanti sambil menyusul ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Krisis moneter yang terjadi akibat nilai mata uang yang menurun, utang luar negeri yang mengelambung dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun merupakan salah satu sebab masyarakat terhadap pemerintah otonomi saat itu. Bagaimana kondisi ekonomi daerah Bapak saat itu? Gaji yang Bapak peroleh dengan kebutuhan lebih besar mana saat itu? Waktu itu kalau saya di daerah operasi itu gaji ada tunjangan ini itu tidak terasa.
dulu 5 tahun segitu tuh gaji seorang TNI itu minim sekali. Tapi kalau saya di daerah operasi, waktu zaman saya tahun 98 di daerah operasi, tidak terasa karena di daerah timur itu untuk apa itu beli dan beli keluar pun susah, bagaimanapun susah karena banyak ancaman dari GPK kalau di Timur itu ya tidak terasa jarang keluar, tetap bekerja di asrama terus. Bahkan kalau belanja pun penjual masuk ke asrama. Jadi masalah waktu itu saya di Timur tidak mengalami kegunjangan yaitu gaji segitu, gaji minim waktu itu. Tapi kalau saat sekarang saya sudah di sini, alhamdulillah ya lumayan. Ada lagi. Yang ketiga, peristiwa reformasi 1998 dengan begitu banyaknya massa dari mahasiswa ataupun kalangan umum yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dengan cara demonstrasi besar-besaran. Bagaimana besar-besaran turun ke jalan mengakibatkan mencekamnya situasi negara. Bagaimana baiknya atau bagaimana harusnya TNI mengatur begitu banyaknya massa yang begitu besar? Apakah langkah pengamanan dan pengendalian TNI atau Polri saat itu sudah tepat menurut Bapak? Dan siapakah yang bertanggung jawab terhadap kematian beberapa mahasiswa saat itu? Waktu itu pas kejadian reformasi itu, termasuk waktu itu di tragedi yang ada di Indonesia, yang bertanggung jawab waktu itu kalau seperti itu ya, paling tidak ada Panglima. Kenapa? Kita sebagai anak buah demi keamanan negara, demi keutuhan negara, kalau tidak ada keamanan dari TNI Polri, negara tidak bisa aman. Busuk. Dengan pengendalian ada saat seperti itu, otomatis negara kan aman setelah terjadi aman. Memang dulu banyak HAM dan HAM. Tentara juga banyak juga. Masyarakat juga ada juga, karena kan waktu diumumkan itu terlalu anarkis, bakar-bakaran, termasuk mobil aparat pun dibakar, termasuk aparat pun dilempar. Kita aparat kan sama-sama manusia juga demi menjaga KRI, menjaga NKRI, karena kesatuan Indonesia. Itu aja tugas keamanan TNI dan Polri. Dan waktu itu kan memang Laksana Batal langsung mengundurkan diri dengan terhormat. Ini biar tidak ada pertumpahan darah lagi. Itu aja. Pertanyaan yang keempat yaitu dari beberapa presiden yang pernah menjabat memimpin Indonesia tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan dari pengalaman atau cerita yang Bapak lalui, siapa presiden yang menurut Bapak terbaik di antara yang apa? Kalau semua presiden itu baik semua, karena mengatur seluruh negara Indonesia itu tidak mudah. Kalau penilaian dari saya, tidak ada yang paling baik mana, tidak ada, semua baik presiden itu, karena demi itu kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia. Yang lain lagi, oke. Terima kasih Pak Kaki, hanya yang saya tahu sekedar itu karena waktu itu saya masih operasi di Timur. Jadi suasana waktu itu biarpun ini reformasi kita mempertahankan waktu negara di Timur. Jadi itu yang di sini saya lihat waktu itu di media massa aja, dari TV, waktu kejadian itu hanya itu saya tahu. Mungkin kalau saya di sini ya mungkin aku tahu di kalau daerah Jawa karena saya daerah operasi ya memang kita berhadapan dengan GPK di sana, kita mengamankan wilayah yang ada di Timur waktu itu. Itu aja. Terima kasih untuk adik-adik sudah datang ke Koramil untuk tanya jawab untuk masalah reformasi. Itu sebagai mungkin ada yang mungkin
saya memberi ada yang tidak pas, ada bagaimana, saya minta maaf. Tak kira pikiran saya itu ya pas, karena waktu itu saya di Timur, itu tidak terlalu banyak pahami jalan-jalan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur yang sudah meluangkan waktu untuk wawancara terkait dengan reformasi 1990. Yang dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.